Cipatat yang dengan medan yang cukup sulit. Kisah dari dusun terpencil di Sukabumi. Menjadi tantangan tenaga kesehatan melayani masyarakat Kampung Cipatat. Meskipun ada panggilan, ya harus dilaksanakan. Bahkan mimpi anak-anak melanjutkan sekolah harus pupus demi membantu orang tua. Jalanannya becek gitu, jadi susah mau ke sekolah. Bertahan dari kekurangan beras jadi keseharian warga. Selamat datang di Indonesiaku. Perjalanan ini menjadi pengalaman kali pertama bagi saya melakoni penelusuran bersama tim Indonesiaku. Kami hendak menyambangi sebuah kampung paling sulit dijangkau di Desa Cilangkap, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Saya didampingi sejumlah masyarakat mengawali perjalanan dari pusat desa. Ya, hanya saya dan warga mengalami kesulitan. Kru kami pun juga mengalami kesulitan. Gimana Mas? Ngambil gambarnya? Aman, Niki, tapi hati-hati. Melewati jalan seperti ini merupakan pengalaman amat menantang yang menjadi sebuah perjuangan bagi saya. Namun hal ini sudah menjadi keseharian untuk mereka, warga Kampung Cipatat ketika ingin beraktivitas. Hampir setengah perjalanan, salah satu motor rombongan kami terengap melewati kubangan lumpur. Oh ini kenapa Pak? Mati motornya? Mati. Oh, mati. Ya, kena air kayaknya nih. Ketika melanjutkan perjalanan, kami bertemu seorang tenaga kesehatan yang tengah mengalami kendala. Motor Bu Fitri juga terengah karena medan jalan yang ditempuh sangat jauh dari kata layak. Kamu selalu sendiri Ibu? Ya, kalau sendiri pakai motor. Nggak takut? Bukan medannya agak lumayan lah Bu. Gimana? Tugas ya sendiri. Kalau musim hujan kan meskipun ada panggilan ya harus dilaksanakan ya Mbak gitu. Jadi gimana harus jarak jauh juga ditempuh gitu ya. Mbaknya mau kemana? Mau ke Cipatat juga. Mau ada urusan apa ya? Mau liputan. Mau liputan. Ya. Ibu apa bareng kita aja? Ya boleh. Nanti dibonceng, soalnya depan kan jalannya masih jauh. Iya. Terus motornya juga begini. Ya, boleh. Kita sama bareng-bareng aja ya Iya, ke sana ya. Pak gimana udah nyala belum? Ya, bentar Bu, mau dicoba dulu nih. Fitri merupakan seorang bidan desa yang melakoni tugasnya dengan menjemput bola ke Kampung Cipatat 1 kali dalam sepekan. Tak ada pilihan, ketangguhan fisik dan mental 2 kali lipat harus dipersiapkan Fitri demi menjalankan tugas. Akhirnya kami sampai juga di Kampung Cipatat setelah melewati berbagai medan dan cuaca yang cukup buruk. Sekarang kami mau bersih-bersih terlebih dahulu. Ibu nanti ke rumah siapa? Abis Ke ini? rumahnya Pak Eman. Oh Pak Eman, yaudah saya beres-beres dulu, abis itu saya nyamperin Ibu ya. Boleh. Nanti nyusul aja ya. Iya siap Bu. Desa Cilangkap yang terdiri dari 5 kedusunan terbilang memiliki cakupan besar yang diisi sekitar 7.000 penduduk. Kampung Cipatat yang masuk di wilayah Dusun Cijeruk setidaknya dihuni oleh 47 kakak yang seolah terlupakan. Hingga kini, kampung yang mempunyai predikat paling jauh hingga berbatasan dengan wilayah kecamatan lain itu merana di tengah segala keterbatasan akses mereka. Fitri berprofesi sebagai bidan desa Cilangkap sejak 2016 dan sudah menetap di desa induk. Di sejumlah wilayah terpencil, pekerjaan seorang bidan bukan hanya untuk proses persalinan, melainkan mencakup seluruh atensi di bidang kesehatan. Bidan desa muda ini selalu berjuang dalam menjalankan tugas, menyambangi perkampungan yang terisolir jauh dari pusat desa,
sudah menjadi bagian dari pekerjaan mulianya. Hari ini Fitri memulai pemeriksaan di rumah salah satu pasien lansia. Pak Eden sejak lama terdiagnosa anemia. Pria paruh baya ini seharusnya menjalani perawatan intens di rumah sakit. Namun apa daya, keterisoliran kampungnya membuat pria berusia 65 tahun itu hanya bisa bergantung kepada kehadiran bidan desa. Bu Fitri, boleh nggak sih Bu diceritain kesulitannya gitu sebagai tenaga kesehatan menjangkau desa-desa dan kampung-kampung yang aksesnya cukup sulit lah gitu? Kesulitannya ya akses jalan ke sini melewati beberapa desa sama kecamatan ya. Terus gak ada jalan dari Cilangkap langsung ke sini. Paling di sini pemeriksaan ke lansia fokusnya. Kalau untuk obat-obatan dan alat-alat itu seperti apa sih Bu? Obat-obatan alhamdulillah ya cukup buat masyarakat wilayah Lengkong sama desa Cilangkap. Ada cuman ya keterbatasannya cuman paling untuk 3 hari nanti berobat lagi. Kalau dari Ibu sendiri sebagai tenaga kesehatan sebenarnya ada nggak sih Bu kebutuhan yang mungkin belum terpenuhi gitu Bu sampai sekarang? Utamanya sih jalan sih, kalau jalannya bagus ya warga juga mau kemana-mana sama tenaga kesehatan juga ke sini gampang gitu ya. Akses jalan berpengaruh terhadap sektor kesehatan. Padahal ketersediaan aspek fasilitas kesehatan seharusnya menjadi hal yang vital. Ketika dihadapkan kondisi darurat seperti ini, masyarakat terpencil hanya bisa menelan kesengsaraan mereka karena tak diperhatikan. Miris. Wilayah Desa Cilangkap didominasi oleh perkebunan yang mencakup sekitar 5.000 hektar. Hal ini seharusnya membuat ketahanan pangan selalu berkembang. Namun tidak bagi kampung Cipatat yang masih menjadi bagian dari Desa Cilangkap. Sebuah kebun timun yang berada di kaki pegunungan menyimpan cerita pilu bagi para buruh taninya. Jadi di sini meskipun musim hujan, penuh kabut, para ibu tetap harus memanen timun karena ini masa panen 40 hari. Jadi kalau misalnya lewat dari 40 hari akan busuk. Bener kan ya Bu ya? Iya, tadi aku aja lihat di situ ada yang udah busuk gitu Bu ya. Jadi benar-benar harus kelamaan, secepat mungkin ya Ibu ya. Secepat mungkin. Di saat kondisi cuaca tak menentu, para ibu ini harus tetap telaten memilih timun yang dipetik agar bisa mendapat upah harian. Saya terkagum dengan ketangguhan ibu-ibu di sini yang masih giat bekerja di tengah usia senja mereka. Kalau nggak dipanen ya busuk, ini kebesaran. Gitu. Nanti ke tanah itu rugel. Gitu. Kalau busuk nggak laku gitu. Pokoknya kalau besaran nggak laku. Ada keluhannya itu. Apa Bu? Penutur. Nutur. Nah ini segini. Oh sakit lututnya, sakit. Keseringan jongkok ya Bu ya? Ada mau cara orang yang lain gitulahnya. Aku nggak mau buruh lagi gitunya. Aku gitunya. Tapi bagaimana aku mah gitunya. Aku sudah takdir gitunya. Udah nasib gitu. Akunya mengolah sendiri gitunya. Apa boleh buat gitulah. Sungguh mengharukan, Bu Hainah yang tinggal seorang diri bertahan hidup sebagai buruh upah di kebun milik tetangganya. Hasil yang ia dapat tak menentu, tergantung dari harga pasar terhadap komoditi yang dipanen. Kini, sayuran timun terbilang anjlok di angka Rp2.000 saja per kilogram. Nominal itu belum dipotong oleh ongkos pengiriman. Hari ini, Bu Hainah dan kawan-kawannya telah mengumpulkan 15 karung timun yang siap dibawa untuk dijual. Udah, hati-hati ya Pak. Ini timun yang tadi sudah dipanen dilansir satu-satu ke tempat penadah karena motornya hanya satu ya, jadi tidak cukup untuk membawa semua ini. Usai memanen, saya bersama para ibu bergegas kembali ke rumah pemilik kebun agar mereka bisa segera mendapatkan upahnya.
Medan curam harus kami lalui mengingat lokasi kebun timun yang berada di lereng gunung. Ya bisa dilihat jalan di sini penuh dengan tanah, apalagi sekarang hujan jadi lebih licin gitu ya. Nggak menutup kemungkinan kalau di sini mungkin ada yang pernah tergelincir. Gimana Kak, kamera aman nggak? Aman. Apalagi ibu-ibu ini cuma pakai sendal. Ini cuma pakai Sini. sendal. Nah, Bu Hainah dan buruh tani lainnya hari ini diupah dari keringat mereka selama 2 hari memanen timun. Rp40.000 menjadi nominal yang mereka dapatkan yang seakan tak sepadan. Namun hasil ini amat disyukuri oleh Bu Hainah. Ia pun segera membelanjakan keperluan hariannya. oh, ini buat semua gitu Pak. Pak, kita pamit dulu. Pemasukan Bu Hainah yang pas-pasan semata-mata untuk dapat bertahan hidup. Dari penghasilan yang minim, Bu Hainah sangat memperhitungkan segala kebutuhan yang harus dibeli. Upah Bu Hainah selama bekerja 2 hari sebagai buruh petani hanya bisa membeli sembako untuk 1 minggu saja. Apalagi Ibu Hainah tidak selalu menjadi buruh petani. Ya kan Bu, kadang suka nggak musim, jadinya nggak panen. Warung kelontong kecil ini menjadi tumpuan bagi masyarakat Kampung Cipatat ketika hendak memenuhi keperluan sehari-hari mereka. Inilah rumah amat sederhana yang ditempati Bu Hainah. Wanita 55 tahun ini dipaksa keadaan melakukan seluruh aktivitasnya seorang diri. Rumahnya yang belum memiliki toilet membuat ia harus menampung air hujan dan menyimpannya untuk persediaan. Suasana sepi menyelimuti keseharian wanita parubaya ini. Bu Hainah memiliki 5 anak dan 7 orang cucu. Suaminya sudah lama meninggal dunia. Kini seluruh anggota keluarga tinggal merantau jauh dari dirinya. Ibu kan tinggal sendiri ya Bu ya? Iya, ibu tinggal sendiri di sini. Pasti sepi ya Bu ya? Sepi, Neng. Katanya kalau malam gitunya sedih sekali gitu, nggak ada yang baturin gitu ya. Kalau siang gitunya aku kerja sendiri gitunya. Kalau pulang kerja dari rumah sepi banget gitunya. Kadang aku nangis gitu ya. Kadang aku gembira gitu, Neng. Gembiranya gitu udahnya alhamdulillah dari pekerjaan udah pulang ke rumah gitunya. Sedihnya orang sendiri gitu ya. Nggak ada pekumaha gitunya buat ibu gitu ya. Cucunya jauh, punya anak ibu T5 jauh semuanya gitunya. Harapan Bu Hainah terdengar sederhana. Ia hanya ingin berkumpul dengan keluarganya. Namun apa daya, hari tuanya sungguh memilukan dengan kondisi serba kekurangan di tengah kampung terisolir. Melakoni penelusuran aktivitas masyarakat di pelosok membuat tim Indonesiaku hadir langsung di tengah keseharian mereka. Rumah keluarga Pak Encep menjadi tempat kami menginap. Hal ini menjadi pengalaman yang baru bagi saya. Sekarang kami tim Indonesiaku akan makan siang di rumah warga dan bisa dilihat ya alat masaknya masih sangat tradisional menggunakan tungku. Bahan masakannya juga sederhana yaitu daun singkong. Jadi ya seperti inilah. Kesederhanaan menjadi penghangat di tengah dinginnya cuaca selama kami berkunjung di sini. Meski berada di kondisi serba kekurangan, masyarakat di kampung terpencil justru antusias dengan tamu yang datang dengan menyuguhkan segala yang mereka miliki.
Rumah tempat kami menginap menjadi salah satu dari sedikitnya 5 rumah yang memiliki saluran air dan fasilitas kamar mandi. Ya, keadaan minimnya akses air menjadi salah satu kendala di Kampung Cipatat. Makasih ya Ibu. Jadi ini adalah tempat saya mandi selama saya melakukan peliputan di desa ini, dan saya juga cukup terkejut karena untuk kamar mandi ini juga cukup terbuka dan kondisinya juga menurut saya kurang memadai seperti itu. Tapi ini adalah salah satu rumah yang memiliki kamar mandi karena tidak semua rumah di sini memiliki kamar mandi. Untuk bisa punya WC, warga Kampung Cipatat seakan dituntut mandiri dengan memiliki selang pipa air. Sumber mata air dari gunung setidaknya harus dialiri dengan selang pipa dan paralon sebanyak 400 batang. Sementara harga pipa per batang yang setara 4 meter bernilai Rp40.000. Jika dibutuhkan 400 batang pipa, artinya warga harus menyisihkan setidaknya Rp16 juta untuk kebutuhan air mereka. Ironis. Oh, ini harus sering dibersihin ya Pak ya? Iya. Jadi kata Pak RT ini adalah aliran air dari pegunungan. Dengan jarak yang cukup jauh, makanya tidak semua warga bisa membelinya karena harganya cukup mahal. Makanya di sini tidak semua warga memiliki WC-nya sendiri. Kondisi keterbatasan yang dialami warga Kampung Cipatat amat terasa bagi saya selama tinggal beberapa hari di sini. Beginilah kondisi kami, tim Indonesiaku yang sedang menggarap peliputan di desa-desa terpencil. Kami berbaur dengan warga dengan menginap di rumah mereka. Sampai sekarang belum panen tuh, gagal terus.